Waktu udah datang, beliau ngomongnya mobil baru. Ya memang mobil baru dari dealer. Tetapi waktu saat tim gua dan gua pribadi melihat, terdapat beberapa bagian yang gua rasa itu sudah tidak original lagi. Tidak original lagi. Tidak original lagi. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua, Maverick Jonathan di channel gua. Jadi ini adalah video kedua gua di 2021 buat teman-teman semua yang merayakan, yang pastinya sekarang kita harus stay at home. Happy New Year semuanya. Semoga di tahun baru ini kita semua dapat suatu hal yang luar biasa yang membahagiakan, banyak rezeki dan juga banyak hal-hal yang positif terjadi. Jadi di video gue kali ini, gue ingin memberikan suatu sedikit edukasi tentang pengalaman gue di perbengkelan, terutama di bengkel cat yang sudah gue dalamin dari tahun 2012, mengenai bagaimana cara kita melihat cat. Karena banyak sekali yang menelepon ke gue maupun customer-customer yang datang ke bengkel, waktu udah datang beliau ngomongnya mobil baru. Ya memang mobil baru dari dealer. Tetapi waktu saat tim gua dan gue pribadi melihat, terdapat beberapa bagian yang gua rasa itu sudah tidak original lagi. Ini akan sedikit merubah pemikiran, tetapi ini gua rasa teman-teman semua harus ketahui. Jadi hal pertama nih, kita mau ngomong mengenai saat membeli mobil baru. Jadi saat membeli mobil baru, teman-teman semua, gue tahu dari banyak customer yang gue datang selalu memiliki paradigma, yaitu mobil baru catnya juga pasti sempurna. Mobil baru nggak mungkin ada cacat di permukaan catnya. Mobil baru ya tinggal terima, udah pasti perfect. Ini yang mau gue sampaikan ke teman-teman semua, bahwa teman-teman harus hati-hati saat melihat kondisi mobil yang teman-teman baru beli. Karena yang gue dapati dari 10 mobil yang datang ke sini dari dealer, biasanya ada 1 dari 10 yang permukaan catnya itu sudah ada bekas perbaikan. Adapun yang dari pabriknya memang sudah ada kalau pengalaman gue paling banyak itu kondisinya belang warnanya. Terutama yang paling banyak itu di warna-warna hitam. Ya, jadi teman-teman, saat membeli mobil, gue sangat sarankan teman-teman jangan membeli mobil saat malam hari atau di tempat daerah-daerah yang gelap. Pastikan bahwa teman-teman semua membeli mobil itu di tempat yang terang, sehingga teman-teman bisa memeriksa kondisi catnya bahwa semuanya itu perfect dan tidak ada warna yang belang atau tidak ada yang cacat. Teman-teman tahu sendiri ya, penyimpanan mobil-mobil baru itu yang gue pernah lihat, terutama saat gue melewat di Karawang, karena situ adalah daerah industri ya. Gue bisa melihat di flyover yang baru itu ya, dari Jakarta ke Bandung, ya banyak mobil-mobil baru yang disimpan di situ dan disimpan di outdoor dengan penyimpanan yang gue rasa sangat mepet gitu ya antara mobil ke mobil. Jadi kalau misalnya terjadi kerusakan atau terjadi human error, itu menurut gue sangatlah wajar. Jadi buat teman-teman, sekali lagi gue mau sampaikan bahwa saat membeli mobil yang baru atau brand new, teman-teman harus betul-betul memperhatikan kondisi cat mobil baru tersebut. Jangan terlengah karena baru jadi tidak diperiksa. Berikutnya yang ingin gua beritahu ke teman-teman semua mengenai saat membeli mobil bekas. Ya, ini yang menjadi tricky karena gua sendiri mengerjakan cat full body luar dan dalam. Kita mengerjakan pengecatan pastinya. Dan juga jujur kata, saat kita melakukan pengecatan itu, seringkali terjadi hal-hal yang kita harus tahu solusinya seperti apa. Ya, karena tadi gue udah bilang, mobil baru saja ada yang tidak sempurna, ada yang belang, ada yang mungkin catnya tidak, ya ada cacat. Apalagi mobil yang dikerjakan oleh sumber daya manusia, bukan pabrik. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada perbedaan pasti ya, tetapi kesempurnaan gue berani jamin itu hanya milik Tuhan ya. Kalau teman-teman cari kesempurnaan di mobil baru, teman-teman ekspektasinya terlalu lebih, ya teman-teman akan kecewa. Karena bagaimanapun juga sempurnanya mobil baru, kalau dicari-cari kesalahan catnya pasti ketemu aja. Contohnya guys, tadi gue udah ngomong hitam ya, kalau di mobil warna putih masalahnya apa sih? Kalau mobil putih itu biasanya ya, kalau saat gue mengecek kondisi mobil warna putih, biasanya suka tertinggal seperti
debu halus seperti kecil dot-dot hitam noda di permukaan catnya. Gua rasa itu nggak bakal kelihatan kalau di mata awam, tapi kalau dicari pasti ketemu. Ya, kembali gua ngomong, kalau kita secara mata awam saat melihat kondisi cat mobilnya seperti itu, gue yakin nggak bakal ketemu. Tapi waktu kita cari-cari dari dekat, mana nih ada dot hitamnya, pasti ketemu di mobil-mobil warnanya putih gitu. Jadi ya gue rasa teman-teman semua kita harus ada namanya toleransi saat kita membeli mobil baru maupun mobil bekas ya. Dan saat pengerjaan mobil pun di body repair atau di pengecatan seperti gue pribadi, ya gue bisa ngomong pekerjaan gue akan mencoba untuk menjadi maksimal. Tapi kalau ngomong 100%, gue rasa nggak mungkin lah 100%. Ya at least kita ngomong 95-97% kondisi mobilnya seperti mobil baru. 3%-nya itu ya gue rasa hal-hal yang gue nggak bisa deteksi secara mata umum. Tapi kalau dicari-cari gue yakin, seperti tadi mobil baru ya, cari-cari pasti ketemu ada kesalahan di mana. Cuman batas toleransi, kita ngelihat mulus, rapi, bagus, permukaannya semua oke, kulit jeruknya bagus, itu sudah disebut kondisi yang baik. Nah, teman-teman pasti banyak yang bertanya, kalau gitu cara ngeliatnya seperti apa sih? Kalau kita terutama ya mobil-mobil bekas, cara ngeliatnya seperti apa sih? Kalau mobil itu pernah tabrakan atau sudah tidak orisinil catnya, atau misalkan sudah tidak baik permukaan catnya, atau mungkin sudah faktor usia, sudah pengapuran sehingga warnanya pun sudah pudar, tapi masih original gitu. Jadi kalau gue pribadi saat mobil masuk, gue ngeliat itu mobil baru maupun mobil bekas, apa yang gue perhatikan adalah, gue akan memperhatikan pertama adalah dari kulit jeruknya. Ya, kita akan perhatikan bahwa apakah ini kulit jeruknya masih orisinil atau tidak, karena akan sangat terlihat kalau misalnya tidak orisinil itu biasanya terdapat bintik-bintik atau terdapat bolong. Ya, kita sebutnya kalau bolong itu pinholes ya sebutnya kalau di dunia perbengkelan, atau blister, bintik-bintik. Jadi kita pastikan bahwa permukaan catnya itu semuanya original. Terutama di pinggir-pinggir, biasanya kalau mobil-mobil yang tidak original tuh, apalagi bekas pengecatan itu ada, ya kita ngomong agak kasar ya. Juga ada beberapa bagian juga kita lihat di bagian-bagian yang seperti karet-karet pintu atau bagian pelipit-pelipit. Nah biasanya di penyakit pengecatan itu, kalau misalnya kita tidak menggunakan tools atau peralatan yang benar, biasanya itu ada kebocoran yang mengakibatkan itu terlihat seperti mobil pernah dicat ulang. Nah, cara melihatnya pun untuk yang kedua yang gue biasa perhatikan ada cara melihat warnanya. Nah, kalau warna jelas kita harus melihat di siang bolong, tapi kalau misalnya terlalu kencang mataharinya juga akan sulit terlihat, terutama di warna-warna yang gue rasa terang. Karena waktu terlalu terang mataharinya, otomatis mata kita jadi seperti kena apa ya? Kalau bahasa itu seperti kena flashbang ya, atau mata jadi berkunang-kunang, jadi susah melihat warna itu belang atau enggak gitu. Tetapi ada satu keunggulan dari matahari yang terang itu adalah kita bisa melihat butiran dari cat yang belang atau tidak. Ya misalnya kap mesinnya sama fendernya itu belang. Kalau di mata siang hari bolong itu akan terlihat warna butirannya itu sama atau tidak. Ya karena butiran itu yang gue dalamin ada 3 macam. Ada pertama ada siralik, ada pearl, ada metalik. Kalau metalik itu gampangnya kita ngelihat aja sudah terlihat butirannya, nah itu metalik. Kalau pearl itu harus ditembak cahaya, dia baru terlihat warnanya dan dia relatif lebih kecil butirannya. Nah kalau siralik ini dia oleh mata kosong tuh terlihat hanya butiran itu warna-warni gitu, dan kalau misalnya kita pakai lampu campur warna itu akan sangat terlihat butirannya besar-besar berwarna-warni. Nah jadi ketahui butiran tersebut ada nggak di mobil teman-teman. Tadi gue udah bilang lihat di matahari kulit jeruknya rapi atau tidak. Teman-teman kalau takut bisa bandingkan dengan bagian dalamnya, karena kan bagian dalam mobil tuh paling jarang diperbaikin, atau daerah plafonnya. Cocokkan kulit jeruk antara yang original dengan yang di bagian yang di luar dan dalam. Ya. Terus pastikan warnanya pun dari dalam dan luar itu sama. Gue pernah mendapati satu peristiwa yang gue kaget, tapi gue nggak mau sebut brand. Jadi itu mobil baru. Waktu dikirim ke sini, ya mobil baru. Yang kagetnya apa? Warna di luarnya full body luar. Dan warna di dalamnya itu berbeda. Jadi
ada kejadian-kejadian unik yang memang gue alamin, seperti kemarin juga ada dari dealer baru juga, kap mesinnya itu berbeda sendiri warnanya, sedangkan yang lainnya itu hitamnya butirannya A, yang kap mesin itu butirannya B. Tapi tetap gue akan memberitahu customernya, dan gue juga menjelaskan bahwa kita harus memberi toleransi terhadap suatu kesalahan dari pabrik, karena itu ya gue rasa hal-hal yang wajar yang tadi gue bilang bisa terjadi gitu. Oke, yang ketiga tips yang mungkin gue rasa ini sudah terakhir lah ya, gue kasih tahu. Tadi gue udah kasih tahu lihat kulit jeruknya, cara melihatnya. Buat teman-teman yang belum tahu itu 45 derajat, jadi bukan dilihat seperti ini tapi 45 derajat kita lihat pantulan dari si catnya. Terus yang terakhir adalah ya masalah kerapihan pengerjaan ya. Seringkali kita mendapati bahwa terjadi namanya overspray, yaitu apa, kalau kita nge-spray si catnya itu kemana-mana, ada yang masuk kolong, ada yang kena kaca, ada yang kena sela-sela misalnya di spion ya. Jadi hal-hal tersebut adalah yang membuat mobil itu terlihat pernah diperbaiki. Jadi kalau teman-teman saat membeli mobil bekas melihat ada overspray, lihat kolongnya, lihat kacanya, nah teman-teman boleh curigain terjadi apa nih di mobilnya, apa pernah diperbaikin atau tidak. Sebetulnya kalau gua sharing banyak sekali ya kendala-kendala dalam dunia perbengkelan, terutama pengecatan yang gue pelajarin dari Siken, karena gue juga sudah pernah belajar di Siken selama kurang lebih tiga sertifikat, itu sekitar 1 bulan lebih. Kita belajar mengenai color mixing, kedua adalah workshop management, ketiga juga kita mempelajari mengenai masalah-masalah dalam perbengkelan. Jadi di poin ketiga ini gue mau beritahu teman-teman sebetulnya ada 28 permasalahan dalam perbengkelan yang harus dipelajarin saat kita membuka bengkel. Karena tanpa kita tidak mengetahui masalah, ya bagaimana ingin memberikan solusi pada setiap pekerjaan apabila terjadi kesalahan gitu. Nah, contohnya ada masalah pertama, ya misalnya contohnya adalah warna belang, teman-teman sudah tahu semua. Kedua juga ada yang masalah namanya pinholes atau ada bolong-bolong, atau ketiga blister, atau ada hairline cracks, jadi seperti serabut apa ya, retak-retak seperti itu. Terus juga ada masalah berawan, ada masalah pengapuran, ada masalah poor adhesion, ada masalah berkarat. Nah, teman-teman udah tahu semuanya. Juga ada masalah blushing, terus ada masalah penggumpalan, dan juga banyak masalah yang lainnya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin tahu lebih mengenai permasalahan-permasalahan apa saja sih dalam dunia perbengkelan yang tadi gue sebut ada 28 permasalahan, tolong komentar di bawah ini, nanti gue akan bikin videonya buat teman-teman semua supaya teman-teman juga bisa mendalami atau menjadi expert di bagian pengecatan. Gue pribadi masih banyak yang gue belum tahu dan gue perlu belajar lagi. Mungkin kita bisa saling tukar pikiran mengenai dunia perbengkelan atau pengecatan. Tetapi untuk next berikutnya gue juga akan memberikan video-video mengenai edukasi supaya kita semua bisa saling melengkapi dan saling sharing informasi sehingga kita semakin baik lagi, terutama ilmu pengetahuannya di dunia otomotif. Paling itu aja video gue kali ini, mudah-mudahan teman-teman happy dengan apa yang gue sharingin sekarang. See you guys on the next video. Sayonara.